Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana menginput data berita. Di sana ada terkait dengan relasi one to many dan many to many. Seperti ini. Ini adalah list dari profil yang menginput berita ini, dan ini adalah kategori yang bisa dipilih oleh berita ini. Yang diambil dari data kategori. Nah, ini adalah tampilan list dari berita, dan ketika kita klik detail, ini adalah data dari berita yang diinputkan. Nah, contoh ini judulnya berita terbaru AMD, autornya siapa, tanggal dibuat, dan kategorinya. Kita menampilkan one to many dan many to many. Pada video ini kita fokus untuk bagaimana mengedit data ini. Karena kita baru membuat fitur untuk tambah, kita akan buat fitur untuk edit ya. Sebelumnya kita lihat dulu form berita tadi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ini. Kita lihat dulu di bagian action. Nah, di bagian action kita lihat bahwa actionnya itu hanya untuk simpan, sama seperti pada tambah dan edit kategori. Nanti kita membuat actionnya akan bersifat dinamik, tidak hanya untuk menyimpan tetapi untuk juga mengupdate data. Kita akan berubah beberapa nanti. Nah, yang akan kita lakukan dulu terlebih dahulu yaitu membuat metodenya. Kita ada metode tambah dan metode simpan. Nah, kita akan agak gerak cepat ya. Kita akan membuat untuk edit, saya akan copy aja yang di bagian tambah ini dan simpan. Nah, seperti ini. Nah, tambah yang jadi kita tambah ini saya buat edit, saya ganti nama metodenya menjadi edit. Nah, tentu edit itu harus ada yang diedit berdasarkan ID. Nah, kita sini. Kemudian di sini data profil ini kita biarkan saja, tidak usah kita rubah. Yang lain tidak perlu kita rubah. Cukup itu saja. Yang selanjutnya yang perlu dirubah itu sebenarnya di bagian form ini. Supaya dinamis, kita buat ini menjadi URL. Saya akan cut dulu yang ini. Cut. Nah, ini kita ganti URL. Sudah. Jadi nanti akan bersifat dinamis. Mengapa? Karena ini adalah variabel dan yang nanti isinya bisa ditentukan melalui metode ini. Di sini kita tambahin. Kita buat URL. Nah, seperti ini. Nah, yang di sini juga kita rubah, kita tambahin URL. Nah, namun di sini kita akan ubah. Kita kosongkan dulu, karena kita belum buat rootnya ya. Nah, di sini kita kosongkan dulu, kemudian di bagian simpan ini kita rubah menjadi update. Jadi nanti kalau form edit ini diklik, maka akan disimpan, akan diupdate dengan menggunakan proses ini. Karena proses simpan ini untuk update, yang ini untuk yang ini untuk menyimpan data baru, karena ada tulisannya new di sini. Yang ini untuk update. Nah, update itu harus ada ID-nya, ID record yang mau di-update. Nah, cukup seperti itu. Jadi ID yang diedit, yang ini ID-nya juga sama. Kemudian yang berita new itu kan hanya untuk menambah baru. Tapi kalau untuk mengubah yang sudah ada berdasarkan ID, kita tulis seperti ini. Find, nah ID. Sudah. Oke, sampai sini cukup. Saya pikir ini cukup. Nah, yang perlu kita buat selanjutnya, kita sudah punya dua buah metode baru, edit dan update. Selanjutnya kita nambahkan di bagian root-nya. Di bagian root, kita akan cepat saja di sini.
sama seperti sebelumnya, ini bagian edit. Edit itu /id. Jadi ID yang mana yang mau diedit. Yang ini adalah metode edit. Di sini kita kasih namanya berita edit. Nah, kemudian prosesnya ada di sini, update ID. Nah, ini metodenya adalah metode ya update. Dan kita tulis update. Nah, jadi kita sudah punya URL root, 2 root yang baru. Ini untuk edit dan ini untuk update prosesnya. Berarti proses untuk mengeksekusi data yang diubah ke dalam tabel di database. Nah, yang berita update kita 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 taruh di sini. Nah, URL untuk edit ini kan adalah update. Jadi root update ya. Update berita update yang diupdate berdasarkan ID. Nah, cukup seperti ini. Nah, oke, saya pikir ini untuk di controller sudah. Kita lihat dulu di bagian sini. Nah, di sini kalau kita mau edit yang berita ini, maka berita /show ini jadi kita sesuaikan dengan format yang ada di root kita, berita edit. Jadi berita garis miring edit 4. Berarti kita akan mengedit, menampilkan form edit pada berita dengan ID 4. Nah, seperti ini. Ya. Mungkin satu lagi yang perlu kita sesuaikan ya di bagian controller, di edit, mungkin kita oke, yang lupa kita tulis di sini adalah ketika update ini selesai dilaksanakan, dia akan kembali ke halaman ini. Ya. Return redirect. Nah, setelah saya mau selesai update, apa yang saya lakukan? Saya akan kembali ke halaman ini. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika saya edit, ada ini belum kan ya. Ketika saya edit, muncul halaman ini. Ketika saya simpan, kembali ke halaman ini, halaman show, dan kita tampilkan perubahannya. Oke, kita lakukan itu. Root itu berita tampil ya, show ya, detail. Nah, ini detail. Nah, kemudian ID. Kita simpan. Nah, kita lakukan percobaan. Edit. Muncul formnya. Contoh seperti itu. Penulisnya si Dino misalkan, kategorinya networking, mikrotik misalkan. Ketika kita simpan, nah, maka lihat seperti ini, datanya berubah. Jadi kita sudah berhasil melakukan perubahan data gitu ya, menggunakan form. Nah, oke, prosesnya sudah. Jadi sangat mudah sekali dengan Laravel. Kita prosesnya hampir sama saja dengan proses tambah dan edit, simpan. Cuman sedikit perubahan, terutama di bagian identifikasi item mana, record mana yang mau diedit dengan memberikan parameter berupa ID. Gitu. Jadi kalau baru kan pakai new, kalau nambah baru pakai new. Jadi membuat berita baru. Oke. Yang selanjutnya yang kita akan bahas itu terkait dengan jadi proses insert, update, delete, dan read itu sudah kita lakukan. Namun kita akan sedikit mempercantik ini sama seperti kayak di sini di bagian kategori. Kita lihat kalau kita klik show maka ada menunya ini. Ada semua kategori kembali. Ada ubah. Nah, kita akan buat linknya saja. Nah, di sini semua kategori ada, yang belum ada adalah ubah ya. Ubah. Jadi di bagian sini show berarti di bagian berita, di bagian
show yang ini ya. Nah, kita akan tambahkan menu sampingnya, itu adalah ubah data gitu ya. Nah, ngubahnya ke mana? Ngubahnya akan menampilkan form edit yang ini. Berarti namanya berita edit. Yang diedit berdasarkan ID. ID-nya dapat dari berita. Setelah itu kita simpan, kita refresh, ubah, oke. Kita akan ganti warnanya ya, menjadi warning. Jadi ada menu. Kita klik ini, maka muncul pengubah, kita simpan seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas itu dulu terkait dengan menghapus ya, sama seperti ini kita bisa buat fungsi untuk menghapus beritanya. Nah, untuk menghapus berita kita pertama buat dulu metodenya di sini. Karena kita belum ada metode hapus, di bagian berita controller kita buat metode ya. Hapus misalkan seperti itu, namanya hapus berdasarkan ID. Oke. Untuk menghapus sangat mudah sekali. Jadi cukup misalnya berita destroy ID. Nah, ini adalah perintah untuk menghapus satu record di dalam database. Satu baris kode. Nah, setelah kita hapus, kita mau ngapain? Nah, gini. Jadi kalau ini hanya menghapus, kalau setelah menghapus akan menghasilkan halaman kosong ya. Sama seperti yang bagian update tadi, ketika berhasil diupdate, maka dia mengarahkan ke sini. Nah, di sini setelah dihapus, kita mau ngapain? Setelah dihapus, kita akan kembali ke redirect kemana? Redirect ke root, yaitu berita index. Oke, kemudian metodenya sudah ada 2 baris saja. Baris pertama adalah untuk menghapus, baris kedua adalah setelah dihapus halamannya akan beralih ke halaman utama berita. Kemudian selanjutnya kita buat dulu metodenya di sini, buat rootnya ya, get. Jadi berita update, berita hapus. Ini baik hapus, metodenya hapus. Kemudian namanya kita bilang berita hapus. Nah, setelah itu kita akan buat menu lagi di sini satu ya. Jadi di bagian mana tadi? Di bagian detail. Nah, ini detail berita. Kita buat menu lagi di sini berita hapus. Yang dihapus berdasarkan ID. Kemudian kita ganti labelnya menjadi hapus. Ini kita ganti warnanya ya supaya lebih menarik. Danger itu akan menghasilkan warna merah. Contoh ketika saya hapus ID 4 ini, lihat ya. Atau kita kembali dulu ke semua berita. Nah, berita networking ini kita mau hapus. Jadi kita lihat dulu datanya, kita hapus. Nah, hilang. Seperti itu. Jadi di sini dengan kode yang sangat sederhana ini kita bisa berhasil untuk membuat proses menghapus suatu recordnya. Selanjutnya kita akan lengkapi yang belum ada. Contoh di sini menunya ya, daftar berita. Kalau kita mau nambah berita, kita tulis di sini tambah. Tentu ini tidak menarik ya. Kita simple, kita akan buat menu. Oke, kalau ini lihat ada menu tambah di situ. Tentu tempatnya tergantung dari Anda bagaimana menempatkan menu tadi supaya terlihat menarik gitu ya. Selain menarik juga mudah diakses ya. Contoh di sini mungkin saya akan coba untuk membuat menunya di bagian bawah atau bagian atas sebelah kiri, misalnya sebelah kanan. Jadi di bagian indeks ya. Nah, ini kita saya akan buat seperti ini.
buat menu atau href. Untuk nambah berita itu rootnya adalah ini. Berarti berita tambah root berita tambah. Nah, di sini kita tulis tambah berita. Sini tentu kita bisa bereksperimen untuk tempatnya di mana yang menarik. Saya akan kasih buat dia menjadi tombol kelas button Bootstrap, yaitu pakai pattern button mungkin primary. Nah, itu atau kita bisa tulis default mungkin, oke, atau secondary. Nah, Anda bisa bereksperimen seperti itu. Kemudian bagaimana saya bisa meletakkannya di sebelah kanan menggunakan Bootstrap? Kita cukup rasanya seperti ini, text right. Kita taruh di situ. Nah, kayak gitu. Kita akan ini terlalu nempel dengan button apa namanya? Dengan tabel. Kita bisa kasih HR atau kita kasih BR boleh. Kayak gitu. Nah, itu Anda sedikit kita menggunakan HR, sedikit eksperimen menggunakan HR, jadi kelihatan ada garis seperti ini. Nah, gitu. Tentu itu masalah display, silakan kalian untuk uji coba. Nah, jadi kita bisa nambah berita, kemudian kita bisa detail berita, menampilkan yang detail, kemudian kita contoh yang ini, kemudian kita bisa ubah data. Nah, masalah terakhir adalah bagaimana menampilkan data yang sudah kita simpan ketika diubah. Ini kan kosong. Bagaimana ketika saya ubah data, sama seperti kategori, contoh lihat kategori, misalnya ini ketika saya mau ubah, maka data sebelumnya itu muncul. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Nah, tentu hal ini tentunya tidak secara proses benar, tetapi secara tampilan kita bagaimana membuat suatu tampilan kepada user yang mudah gitu ya. Bagaimana data yang sudah dia input muncul. Nah, kita akan lakukan hal yang sama ketika kita input data ketika kita menangani kategori. Nah, untuk itu kembali ke berita controller. Nah, kita akan buat di bagian form, berarti kita akan ubah di bagian form. Di bagian form ini kita akan buat seperti ini. Buat berita sama dengan new berita. Nah, itu di form tambah. Sedangkan nanti di bagian edit kita juga buat seperti itu. Berita sama dengan, tapi bukan new, karena new itu untuk membuat baru. Tapi karena kita mau edit, berarti kita sama seperti yang ini, yang ini, maka berita file. Nah, itu bedanya. Selanjutnya berita ini tadi akan ditaruh ke data ini, data yang akan dikirim ke tampilan berita. Kita juga lakukan hal yang sama dengan yang edit ini tadi, berita. Nah, jadi di bagian controller seperti itu. Kalau kita klik refresh, pastikan tidak ada errornya. Dan masih belum berubah. Kita masuk ke bagian form. Nah, di sini kita tinggal akses variabel berita yang sudah kita buat pada ini, pada edit dan pada tambah. Caranya simple, cukup seperti ini. Value berita judul. Contoh sederhana. Nah, seperti ini. Ini adalah data yang ada di database atau data yang sudah diinputkan di sebelumnya. Oke, di bagian beritanya, isinya kita letakkan di sini.
Ini karena text area tidak memiliki atribut value, jadi diletakkan di antara tagnya text area dan tutup tagsnya. Berita, berita. Kita kembali lihat di sini, refresh. Oke, jadi untuk teks ceritanya seperti itu. Yang agak sedikit berbeda itu adalah ketika dalam bentuk misalkan drop downs, checkbox, ataupun nanti kalau Anda memiliki radio button. Nah, itu sedikit berbeda cara penanganannya. Bagaimana caranya? Kalau yang di bagian drop down ini, itu kita buat seperti ini. Kita pakai pengkondisian. Jadi gini, if gitu ya, profil gitu ya, ID sama dengan berita profil s ID. Oke, seperti ini. Sama ya. Nah, di sini kalau menggunakan select maka di sini ditulis selected. Ya, selected ya. Kalau kita refresh, ini awalnya ini ya. Nah, seperti itu. Sesuai dengan yang input. Nah, di sini kita lihat logikanya. Logikanya seperti ini. Kan ada perulangan untuk menghasilkan option. Nah, option ini ada dua. Ada di kita bagi dua. Kalau opsinya ID dari profil ini sama dengan ID yang input pada profil sebelumnya, maka kita tulis di sini selected. Seperti itu saja. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita juga akan terapkan yang pada kategori. Nah, pada kategori ini, eh, kita akan mengecek, jadi contoh, kita akan mengecek jika sudah di input sebelumnya, kita akan tercek jika dia sudah di input sebelumnya ya. Eh, Caranya seperti ini, jika if, nah gitu, jika gitu kan, eh, eh, gini, saya tulis dulu. Nah, eh, editnya di bawah ya, di sini else, seperti itu. Nah, kalau di menggunakan select itu nanti selected untuk memilih, kalau ini menggunakan check gitu ya, supaya mengecek uh, checkbox ini secara otomatis. Nah, gitu. Kalau kita refresh, nah lihat. Jadi kalau kita ini back tadi, hardware software networking kita ubah, maka software networkingnya itu tercek otomatis karena sebelumnya memang kategorinya itu. Nah, logikanya seperti ini. Nah, ini akan sedikit berbeda karena ini terkait dengan one to many, ini terkait dengan many to many. Jadi sedikit berbeda penanganan. Di sini gini, artinya maksudnya gini, jika berita kategori, jadi kan kategorinya sudah punya berita. Eh, sorry, beritanya sudah punya kategori. Jika waktu dia melakukan perulangan terhadap kategori, jadi ngecek waktu dia menampilkan hardware, dicek jika hardware ini merupakan kategori dari berita maka tercek. Kalau kategori dan oleh di salah satu kategori dari berita maka dicek. Kalau bukan nggak usah dicek. Nah, ini nggak ada cek tulisannya. Di sini tercek, tidak cek, dan tidak cek kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Itu penanganan terhadap checkbox. Jadi kalau checkbox itu menggunakan check, yang ini menggunakan selected. Nah, terakhir yang ini bagian draft. Bagian draft itu nanti kadang tercek, kadang tidak tercek, tergantung inputan sebelumnya dicek atau tidak, kayak gitu. Nah, untuk menangani yang checkbox ini, yang ini juga sedikit ada
perbedaan penanganan. Karena kalau ini kan dari database, tabel, dari tabel profil, dari tabel kategori, yang ini bukan dari tabel. Sedikit ada perbedaan, yaitu seperti ini. Eh, seperti ini aja. Ini sebenarnya Anda bisa tulis di sini, cek. Kalau dia cek cut gitu, maka semuanya akan tercek. Kalau dihilangkan ceknya, maka tidak tercek. Seperti itu ya. Jadi intinya sangat sederhana untuk checkbox. Cuman yang perlu dipikirkan adalah kapan dia harus dicek, kapan tidak harus dicek. Kapan draft ini tercek, draft ini tercek kalau value-nya yes. Kalau beritanya itu draftnya yes, gitu kan. Jadi seperti ini. If kita terus di sini, if gitu ya, berita draft sama dengan yes, artinya yes sesuai dengan yang ini value-nya, maka gitu ya, maka apa? Check and if. Nah, seperti itu caranya. Kita refresh. Nggak ada perubahan ya, karena memang sebelumnya berita ini itu memang tidak dicek gitu. Contoh kita cek di sini, kita simpan. Oke, seperti itu. Kalau kita rubah, nah dia tercek. Kita hilangkan ceknya, kita rubah, hilang kayak gitu. Nah, sangat sederhana sekali. Ya, kita eh, kembali ke pom berita, tambah berita. Nah, di pom tambah berita malah muncul error ya. Nah, errornya apa? Lihat, pom blade 24. Kita lihat di sini. Nah, oke. Di sini kita lihat di bagian 24, di sini dia kasih highlight. Seperti itu. Nah, nah, di sini seperti ini. Kenapa error dulu? Nah, itu yang harus kita tahu. Kenapa error? Nah, berita ini memiliki profil. Kemudian profil memiliki ID. Kalau berita belum memiliki profil, jadi dalam tanda kutip belum memiliki profil, maka tidak memiliki, maka kalau berita ini tidak memiliki profil, maka kalau dia akses ID-nya profil pasti error. Karena berita nggak punya profil. Kenapa berita tidak punya profil? Karena kalau input baru, pasti belum ada profilnya. Karena yang ada profil adalah ketika sudah di input. Jadi kalau kita edit itu berhasil. Nah, yang masalahnya adalah ketika kita mau nambah berita. Nah, waktu nambah berita, waktu dia menjalankan ini, dia akan error. Karena berita yang mau di-input belum punya profil. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan nambah sedikit logika. Seperti ini. Berita hash gitu ya. Kita refresh. Oh, masih error ya. Wah, gini, gini, gini. Kita lihat sini. Nah, seperti itu. Kalau kita di bagian, kita lihat lagi ketika kita ubah di bagian tambah, kita lihat di sini. Jadi kita kalau mau edit POM, kita harus evaluasi apakah POM itu tadi waktu kita merubah POM di bagian edit itu benar, nggak error. Tetapi di bagian tambah error. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita ketika kita mengubah suatu
POM misalkan yang dipakai di dua tempat, yaitu diedit dan ditambah, kita harus memastikan bahwa apa yang kita rubah itu dievaluasi kembali, diedit dan tambah seperti itu. Nah, sekarang POM kita bisa digunakan untuk nambah ataupun ubah seperti itu. Oke, dengan seperti ini. Ini artinya gini, jika profilnya itu tidak ada, tidak nol, jadi ada berarti. Jadi profilnya itu dicek ketika profilnya ada. Nah, itu maksudnya. Ketika nambah data, profilnya belum ada karena belum disimpan di dalam tabel di database. Seperti itu. Oke, jadi saat ini kita sudah lihat, kita sudah bisa menampilkan data berita yang ini terkait dengan one to many. Kemudian kita bisa POM tambah berita, kemudian kita bisa detail berita. Di sini ada datanya, kategorinya bisa kemudian kita tampilkan tadi. Kemudian kita bisa ngedit data yang diedit itu muncul di sini. Kemudian kita rubah data yang hasil perubahannya itu masih muncul di sini dan kita bisa merubah data yang kita ingin rubah saja. Dan kita tadi menyesuaikan antara POM 1 dengan POM edit dengan POM tambah. Nah, kita bisa juga sudah membuat fungsi untuk hapus gitu ya untuk berita. Jadi saya pikir cukup untuk berita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.